dipersembahkan oleh Halo, selamat malam pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam Forum Asuransi. Saya Cheryl Tanzil, dan untuk malam ini saya didampingi oleh yang akan ikut memandu acara ini adalah Ibu Nini Sumohandoyo selaku Kepala Departemen Komunikasi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Selamat malam Ibu Nini. Selamat malam Cheryl, apa kabar? Baik, untuk malam ini kita akan membahas sesuatu yang sangat berdekatan dengan para nasabah asuransi, yaitu mengenai pencairan klaim. Ya, ini pencairan klaim ini penting luar biasa Cheryl, karena inilah alasan utama mengapa seseorang itu membeli asuransi. Ya, dan banyak sekali di lapangan orang yang merasa masih terkendala ketika ingin mencairkan. Baik, untuk membahas ini kita sudah mengundang beberapa orang narasumber. Yang pertama, silakan Ibu Nini. Baik, saya akan perkenalkan dari sebelah kanan saya Bapak Tatang Wijaya dari Sequis Life. Selamat malam. Kemudian di sebelah kanan Pak Tatang ada Bapak Frans Lamuri dari Badan Mediasi Asuransi Indonesia. Berikutnya adalah Ibu Kusumaning Tuti S. Sutiono, atau sapaan biasanya dipanggil Ibu Titu ya Ibu ya. Ibu Titu adalah anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan bidang edukasi dan pelindungan konsumen. Tepuk tangan untuk Ibu Titu. Kemudian Bapak Henrisman Rahim, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Apa kabar Pak? Baik, selamat malam. Bapak Deyong Adrian dari Jiwasraya. Dan yang terakhir Ibu Evin Kusumo Widagdo dari Prudential Indonesia. Selamat malam semuanya. Ya baik, sudah ada 6 orang narasumber, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perbincangan kita ini, kita saksikan dulu informasi yang satu ini. Beberapa kasus kecelakaan dan kesehatan yang melibatkan klaim asuransi seringkali mendapatkan penolakan dari pihak perusahaan asuransi. Rumit dan lamanya proses klaim kerap menjadi persoalan yang menimpa banyak nasabah. Tak dapat dipungkiri, sebagian besar masyarakat masih awam dengan berbagai syarat dan ketentuan dalam produk asuransi. Itu sebabnya Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK nomor 1 tahun 2013 mengenai perlindungan konsumen. Kebetulan saya punya polis asuransi, salah satu protesnya sih yang kebanyakan adalah klaimnya yang terlalu lama. Tapi kalau disuruh bayar, itu suruh cepat, tapi kalau untuk ngeklaim itu lama. Badan Mediasi Asuransi Indonesia yang membantu nasabah ketika mengalami penolakan klaim asuransi mencatat jumlah sengketa yang ditangani pada tahun 2012 mencapai 139 kasus, naik dari 46 kasus di tahun sebelumnya. Mengapa BMAI perlu ada? Ingin membantu orang-orang kecil yang mempunyai sengketa klaim dengan perusahaan asuransi. Kecil dalam hal jumlah yang disengketakan itu kecil. Kejujuran nasabah pada saat proses pembuatan asuransi merupakan salah satu faktor terpenting. Misalnya, mengenai kondisi kesehatan atau riwayat penyakit. Hal ini untuk mencegah terjadinya klaim bermasalah akibat kelalaian dan kurangnya pemahaman atas produk asuransi. Nasabah tidak membaca naskah polis asuransi itu. Alasan mengapa tidak membaca, katanya karena tulisannya kecil-kecil dan bahasa yang digunakan sangat rumit untuk dipahami. Saya pemilik beberapa polis asuransi. Pernah sekali saya untuk anak saya pernah ajukan klaim. Jadi prosedurnya kita ajukan saja ke agennya, nanti agennya yang ngurus. Tapi memang persyaratannya memang ada di polisnya itu sendiri yang sebetulnya kita harus teliti membacanya. Berdasarkan data dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI, kesadaran untuk memiliki asuransi memang semakin meningkat. Pendapatan premi naik dari 50,31 triliun di tahun 2012 menjadi 57,59 triliun di tahun 2013, dengan total tertanggung meningkat 54,55%. Hal ini dibarengi dengan peningkatan total klaim dari 29,04 triliun di tahun 2012 menjadi 35,37 triliun di tahun 2013. Namun tak dapat dipungkiri, sebagian besar masyarakat masih awam dengan berbagai syarat dan ketentuan dalam produk asuransi.
Iya, itu tadi sekelumit kisah terkait dengan klaim dari industri asuransi dan saya akan ke Pak Frans. Pak Frans, sebenarnya di lapangan berapa banyak sih klaim terkait dengan sengketa klaim yang masuk ke BMAI? Sengketa klaim asuransi jiwa selama ini ada 150-an. Itu dalam kurun tahun berapa? Dari tahun 2006 sampai tahun 2013 September. Dan tingkat kemenangan bagi nasabah? Ada terdiri dari dua, di mediasi dan di adjudikasi. Di mediasi, saya pikir saya punya kertas ini. Pada mediasi, tingkat kemenangan bagi tertanggung nasabah itu 48% pada mediasi. Pada adjudikasi, tingkat kemenangannya 87,5%. Hanya 16 kasus yang dibawakan ke adjudikasi, dan di sana hanya 2 putusan yang membenarkan putusan dari perusahaan asuransi. Artinya 14 itu penanggung harus membayar klaimnya. Oke. Ya. Sekarang saya boleh tanya ke Pak Tatang ya, Pak Tatang, setelah Bapak tadi melihat video terdahulu, apa komentar Bapak? Mengapa ini sering terjadi, Pak? Ya, balik kembali, ada beberapa faktor yang tentu harus diperhatikan. Yang pertama tentunya kenapa klaim ditolak dan tidak dapat dibayarkan. Hal utama adalah disclosure of material fact, atau yang dikatakan penyampaian akan kebenaran waktu pengisian data-data. Oleh nasabah? Oleh nasabah, menyembunyikan fakta maksudnya? Betul. Oke. Betul. Dan kemudian juga ada beberapa hal lagi yang perlu diketahui seperti yang dinamakan dengan waiting period. Terutama ini untuk produk-produk health, kesehatan. Waiting period adalah suatu kurun waktu yang mana nasabah baru bisa menyampaikan health claim-nya setelah melewati waktu tersebut, biasanya sekitar 30 hari. Dan kemudian ada beberapa lagi, contohnya seperti exclusion. Exclusion adalah pengecualian untuk beberapa penyakit yang dikatakan dengan critical illness. Itu biasa tenggang waktunya adalah sekitar 1 tahun. Pak, kalau saya boleh tanya, di perusahaan Bapak biasanya terjadi penolakan klaim itu 1 atau 2 hal teratas penyebabnya itu apa, Pak? Biasa yang paling utama adalah 2 hal yang saya ingin katakan. Yang pertama adalah yang dikatakan dengan non-disclosure of material fact, yaitu tidak disampaikan waktu pengisian polis dengan benar. Jadi pada saat nasabah mengisi formulir asuransi, ada hal-hal yang tidak diutarakan atau ada penyembunyian fakta-fakta ya, Pak ya? Betul. Dan yang kedua adalah tentunya balik kembali pengertian mengenai waiting period dan juga exclusion. Nah, ini adalah yang paling utama kami dapatkan di dalam menolak klaim. Kalau Jiwasraya, bagaimana? Apakah juga 2 hal teratas itu yang membuat klaim dari nasabah ditolak? Di Jiwasraya kita melihat juga ada kadang-kadang antara tanggal kematian ya dengan pengajuan dokumen yang ada itu terjadi selisih ya. Jadi dokumennya dibuat setelah terjadi klaim, jadi dia seolah mundur. Sehingga dia ingin membenarkan untuk mendapatkan klaim itu sendiri. Yang kedua bisa juga disebabkan ketidakpahaman ya dari customer sendiri bahwa ada hal-hal yang dia berhak untuk mendapatkan dan tidak mendapatkan. Itu biasanya diatur di dalam syarat-syarat umum polis daripada perusahaan asuransi. Ya. Kalau di kami di Prudential, yang pertama adalah pada saat manfaat asuransi telah dijaminkan oleh perusahaan kami, yang menjadi penolakan setelah dijaminkan artinya perusahaan telah membayarkan ke rumah sakit, namun nasabah tetap klaim. Jadi maaf, tidak dapat double ya. Itu merupakan edukasi yang mungkin dijaminkan. Maksudnya apa, Bu Evelyn? Oke. Dijaminkan maksudnya ada sebuah produk rawat inap, ada 2 macam produk rawat inap. Yang pertama adalah produk rawat inap yang harian, manfaat harian. Berapa lama manfaat nasabah di rumah sakit kan? Misalnya sehariannya 500.000, 5 hari 2.500.000. Klaimnya tinggal reimburse atau diajukan pengajuannya ke perusahaan asuransi. Jenis yang kedua rawat inap adalah manfaat asuransi yang menggunakan penjaminan. Biasanya perusahaan asuransi akan memberikan kartu. Jadi tertanggung tinggal memberikan kartu ke rumah sakit sehingga tertanggung tidak usah membayar terlebih dahulu. Sistem gesek itu ya? Iya, cashless bahasa kerennya. Dan pada saat
penjaminan terjadi, sebetulnya perusahaan asuransi, jika rumah sakitnya bekerja sama dengan perusahaan asuransi, maka nasabah tidak usah membayarkan secara terlebih dahulu. Kami yang akan membereskan, kecuali apabila ada kelebihan biaya yang harus ditanggung oleh nasabah. Misalnya kelasnya yang dibeli di plan kita adalah 500.000, tapi nasabah memilih yang 750, maka 250-nya tidak. Oke, ya baik. Dan pemirsa, kami harus jeda kembali, tapi usai jeda tetap bersama kami karena kami akan langsung membahas apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan peraturan OJK nomor 1 yang isinya adalah untuk melindungi konsumen, ya. Tepat sekali. Ya, kami akan kembali masih di Forum Asuransi. Dipersembahkan oleh Syariah dengan kekuatan berbagi. Berbagi membuka pikiran dan hati. Berbagi saling memahami perbedaan. Berbagi mampu menyatukan kekuatan untuk saling melindungi demi masa depan lebih baik. Terus Syariah, asuransi dan investasi berbasis syariah. Prudential, always listening, always understanding. Layaknya persahabatan sejati, kami senantiasa menemani Anda. Berangkat dari ketulusan hati dan dengan satu tujuan yang mulia. Selama lebih dari 150 tahun, hadir untuk Anda untuk masa depan yang lebih baik. Jiwasraya bersama menuju masa depan. Dipersembahkan oleh Ya, kita kembali lagi dalam Forum Asuransi. Baiklah, Ibu Titu, saya ingin bertanya kepada Ibu. Tadi Pak Frans Lamuri sudah menyebutkan beberapa kesulitan-kesulitan yang dialami oleh konsumen, begitu juga dengan Pak Tatang dan perusahaan-perusahaan asuransi yang lainnya mengatakan bahwa ada hal-hal teratas yang sangat menyebabkan banyak kesulitan di masyarakat. Nah, kami tahu bahwa OJK sudah mengeluarkan peraturan OJK nomor 1 mengenai perlindungan konsumen. Menurut Ibu, apakah nanti peraturan itu dapat memperbaiki situasi dan kondisi saat ini, Bu? Bahwa OJK sejak 10 bulan yang lalu juga sudah membuka contact center yang bisa diakses oleh masyarakat. Nah, ini kita dari aduan yang hampir 700 hingga minggu yang lalu, itu 306 merupakan aduan dari asuransi. Dan sebagian besar adalah permasalahan klaim yang tidak di-cover, perbedaan pendapat antara pemegang polis dan perusahaan asuransinya. Jadi memang mengemuka ketidakpahaman mana yang di-cover, mana yang tidak di-cover. Nah, dengan POJK nomor 1 tahun 2013 yang nanti efektif berlakunya baru tahun depan, itu banyak dimuat perlindungan konsumen di satu sisi, tetapi juga mendorong pelaku usaha jasa keuangan termasuk asuransi untuk beroperasi lebih baik sehingga lebih maju. Nah, itu antara lain juga disebutkan bahwa edukasi kepada konsumennya itu penting. Bahkan dalam salah satu pasalnya disebutkan sebelum transaksi itu ditutup perlu dibuat semacam ringkasan apa-apa saja yang sudah dijelaskan, misalnya manfaat, risiko, bagaimana cara mengajukan klaim, itu perlu ada dalam ringkasan eksekutif sehingga betul-betul pemegang polis sebelum menutup transaksinya mengetahui dengan baik dan juga jangan sampai nanti timbul ketidaksepahaman bahwa
menurut pemegang polis itu dia merasa di cover, sementara perusahaan asuransinya menganggap tidak memenuhi persyaratan, padahal yang sebenarnya terjadi komunikasi belum terjalin dengan baik. Kontak senternya nomor berapa, Bu? Biar bisa didengarkan juga oleh seluruh hadirin kita. Kontak senternya nomor 500-655. Kalau di Jakarta 021, tapi dari seluruh kota di seluruh Indonesia bisa menggunakan nomor lokal, area code lokal. 500-655. Ya. Oke, ini mohon dicatat ya untuk semua hadirin. Ya, Pak Hendrisman, balik lagi mengenai klaim yang ditolak ya Pak. Di mana peranan asosiasi asuransi dalam hal ini? Apakah banyak juga konsumen yang menghubungi asosiasi dan kalau mereka menghubungi biasanya bagaimana mekanismenya Pak? Kita ini menyadari semua di industri ini bahwa klaim itu adalah jendelanya asuransi gitu. Jadi semua nasabah kita tuh untuk melihat suatu perusahaan asuransi itu baik atau tidak pasti dari klaimnya gitu. Nah, kalau kita lihat dari awalnya ini pasti peranan agent sangat diperlukan. Nah, agent kita sudah punya kode etik yang jelas bahwa apa yang harus dilakukan agent. Dia harus menjelaskan dengan sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya, setransparan mungkin kepada calon tertanggung. Apa yang kami cover, kapan kami tolak, apa yang dieksklusikan dan segala macam itu harus jelas. Nah, masalahnya sekarang ini kode etik itu sudah berjalan dan sudah banyak agen yang mulai melakukan hal itu. Memang masalahnya pasar kita ini masih satu, calon tertanggung kita itu kayaknya untuk mendengarkan penjelasan agen itu buang waktu kayaknya panjang sekali. Terus yang kedua, pembeli asuransi ini masih ada sikap ikatan moral obligasi ya kepada agen. Misalnya mungkin karena keluarga, iya, teman. keluarga. Jadi kalau keluarga ya percaya aja lah kan gitu kan. Jadi dia beli asuransi tidak dengan niat yang sebenarnya membeli asuransi gitu. Ini sudah memperhatikan itu penjelasan yang begitu kompleksnya. Sehingga pada waktu terjadi klaim baru diajukan, wah ini termasuk eksklusi segala macam. Di situ kagetnya. Apakah sudah pernah menjadi pertimbangan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia untuk kembali berembuk dengan pihak industri dan membuat polis yang lebih mudah dimengerti dan tidak usah berlembar-lembar puluhan lembar lagi, sehingga masyarakat awam juga lebih mudah untuk mengerti. Apakah sudah pernah berembuk untuk membahas hal ini? Kita itu salah satu program kerja aja ini memang kita mencoba membuat namanya polis standar. Polis standar ini at least general termnya sama di semua perusahaan asuransi. Nah, kita tahu bahwa kita sekarang punya 47 perusahaan asuransi jiwa. Semuanya punya tipe yang berbeda-beda kan gitu. Nah, kita dalam program kerja aja ini kita mencoba untuk menjadikan suatu namanya polis standar. Walaupun ini tidak mudah gitu, tapi kita harus lakukan. Nah, memang teman-teman di asuransi kerugian ini mungkin Pak Afan bisa lebih tahu. Itu mereka sudah mencoba membuat polis standar yang namanya PSKI ya, polis standar kebakaran Indonesia gitu. Itu dari hanya 2 tipe polis, makan waktu lama bikinnya gitu loh. Nah, bisa bayangkan di AJ ini dari 48 tipe polis gitu loh. Tapi kami yakin ini akan bisa kita lakukan dalam rangka mengejar apa yang disampaikan Ibu itu tadi, bahwa POJK 1 ini harus menyampaikan secara transparan sehingga lebih mudah jika ini punya satu bahasa. Oke, Pak Fran silakan sebelum saya jeda. Ide bagus, saya senang sekali karena itu mempermudah tugas kami. Karena selama ini kami harus membaca 48 naskah ya. Jadi kalau hanya ada 1-2 pekerjaan kami menjadi lebih mudah. Terima kasih. Oke, baik, saya harus jeda dulu. Tapi sebelum jeda saya akan nanti kita akan bertanya kepada forum apa pengalaman mereka terkait dengan industri asuransi. Baik. Kami masih akan kembali dalam forum asuransi. Dipersembahkan oleh Terus Syariah dengan kekuatan berbagi. Berbagi membuka pikiran dan hati. Berbagi saling memahami perbedaan. Berbagi mampu menyatukan kekuatan untuk saling melindungi demi masa depan lebih baik. Terus Syariah, asuransi dan investasi berbasis syariah. Prudential, always listening, always understanding. Layaknya persahabatan sejati, kami senantiasa menemani Anda. Berangkat dari ketulusan hati
dan dengan satu tujuan yang mulia. Selama lebih dari 150 tahun, hadir untuk Anda, untuk masa depan yang lebih baik. Jiwasraya, bersama menuju masa depan. Syariah dengan kekuatan berbagi. Berbagi membuka pikiran dan hati. Berbagi saling memahami perbedaan. Berbagi mampu menyatukan kekuatan untuk saling melindungi demi masa depan lebih baik. Terus Syariah, asuransi dan investasi berbasis syariah. Prudential, always listening, always understanding. Dipersembahkan oleh Ya, kita kembali di Forum Asuransi dan di segmen ini akan saya buka dengan beberapa pertanyaan dari hadirin yang sudah ada di studio. Siapa yang ingin bertanya dari hadirin? Ada satu kasus yang saya akan tanyakan mengenai klaim asuransi kesehatan. Ini terjadi kepada teman saya, dia sedang mengantar saudaranya ke daerah Kuching, Malaysia. Kemudian tiba-tiba dia sakit perut dan dia akhirnya diperiksa oleh dokter, ternyata ada miom dan dia melakukan surgery atau operasi di sana kan. Lalu karena masih di daerah di luar negeri, jadi akhirnya dia bayarkan dulu dengan kredit card dan dia klaim. Dia klaim kepada agen yang selama ini yang menghubungi dia untuk waktu dia pertama. Dengan diskusi-diskusi dengan agen itu, akhirnya agen itu meng-SMS mengatakan dari 35 juta rupiah yang dia sudah bayarkan hanya bisa dibayarkan 1.500.000. Lalu teman saya ini tidak mau membalas SMS itu karena dia tidak menerima kenyataan itu bahwa dari 35 juta harus dibayar 1,5 juta. Alasan dari sang agen apa? Memang begitu adanya. Dengan alasan ada satu kondisi yang sempat dia argu, dia meminta satu kwitansi dari rumah sakit di Kuching. Lalu dikatakan kwitansi dari rumah sakit di Kuching itu kalau di luar negeri kan semua kondisi-kondisi dicatat dari atas sampai bawah, lalu jumlahnya berapa itu aja kwitansi gitu kan. Mau ditanya materai ya nggak ada materai kan. Pokoknya apa yang diberikan oleh rumah sakit di Kuching itu yang dia kasih. Oke, baik Ibu Diana. Dari siapa dulu yang ingin menjawab? Mungkin dari Oke, silakan dari Prudential. Silakan Ibu Evelyn. Seringkali ada nasabah yang demikian juga. Namun mungkin boleh disarankan ke rekan Ibu untuk menelpon perusahaan asuransinya. Apabila penjelasan dari tenaga pemasaran kurang memuaskan, silakan tanya ke perusahaan asuransinya, ke call centernya, sehingga bisa mendapatkan penjelasan yang jelas. Yang kedua adalah perlu dilihat manfaatnya ya Bu ya, berapa besar yang dimiliki untuk manfaat rumah sakitnya mungkin ya, dan apakah seperti misalnya miom, apakah ada pengecualian di tahun pertama atau hal-hal yang tanpa melihat kasusnya secara spesifik agak susah menjawabnya. Tapi saran saya, telepon perusahaan asuransinya Bu, dengan senang hati akan kita jelaskan. Ibu Evelyn, seringkali seorang nasabah sudah melakukan apa yang Ibu anjurkan untuk lakukan, tapi ternyata memang apa yang ditagihkan itu jauh lebih besar daripada yang dibayarkan oleh perusahaan asuransinya. Ini kira-kira apa terjadi ya Bu? Bisa berbagai macam tuh Bu Nini. Pertama adalah berapa besar manfaat asuransi untuk rumah sakitnya, karena bisa saja manfaat asuransi yang dibeli, saya kurang tahu persisnya ya Bu ya, misalnya nasabah memilih plan yang kecil untuk rumah sakitnya, mungkin berarti dibayarkan juga akan kecil ya? Mungkin ya, atau mungkin juga adalah kalau tentang kwitansi asli Ibu, ada tadi dua manfaat asuransi rumah sakit. Yang pertama adalah rawat inap harian, manfaat harian. Yang kedua adalah pakai dijaminkan.
Kalau yang pertama itu bisa pakai kwitansi yang biasanya kita mintanya kalau tidak asli bisa dilegalisir ya. Tapi yang kedua memang harus asli. Nah, kwitansi asli kalau di luar negeri atau di Indonesia itu ada detail dan juga ada satu lembar, Bu, yang mengatakan misalnya semua habisnya 35 juta ya, Bu ya. Ada satu yang mengatakan 35 juta beserta detailnya. Nah, mungkin perusahaan asuransi tersebut meminta bukan saja detail tapi yang satu lembar untuk dicari dulu kali, Ibu. Oke, dari Prudential itu jawabannya. Saya ingin tahu juga bagaimana dengan Jiwasraya dan juga Sequis Life. Mungkin Sequis Life dulu, jika memang permasalahannya pada kwitansi di sini, karena saya juga pernah mengalami tidak sampai 35 juta dan kebetulan lokal, jadi saya bisa bolak-balik. Tapi melihat pengalaman kawan dari Ibu Diana ini di luar negeri, apakah mungkin dari perusahaan untuk memperpanjang tenggang waktu untuk sang nasabah untuk istilahnya mengurus surat-surat lebih lanjut lagi? Perlu saya tambahkan bahwa kita juga memberikan tenggang waktu untuk mengurus, untuk mendapatkan yang tadi dikatakan dengan detail statement ya. Detail statement atau detail dari charges yang dilakukan oleh rumah sakit. Karena mungkin saya tidak bisa menduga, tetapi ada beberapa analisa yang saya lihat, balik kembali, walaupun kwitansi kita bisa gantikan dengan detail statement, banyak sekali kenapa kita butuhkan detail statement tersebut, tidak lain adalah kita ingin lihat diagnosanya. Apakah diagnosa ini sesuai dengan apa yang diklaimkan tersebut. Dan yang kedua, kita balik kembali melihat juga apakah adakah pre-existing kondisi atau tidak. Dan ini yang sangat penting sekali. Tadi sudah ditambahkan oleh Bu Evelyn bahwa beli sesuai dengan plan yang dibeli, karena banyak sekali kadang-kadang karena lifestyle banyak sekali mereka tidak mau masuk ke kamar yang sesuai dengan plan yang dibeli, sehingga yang terjadi adalah dibayar secara prorata. Dalam istilah asuransi dikatakan dengan nama RCC, Reasonable Cost and Customary. Oke, Pak De Jong bagaimana kalau Anda melihat kasus tadi? Ya, kalau jadi kalau kita di Jiwasraya, di samping kita akan meminta waktu untuk memintakan waktu kepada yang bersangkutan mengurus kembali. Kalau dia tidak bisa melakukan itu, biasanya kita akan coba menghubungin rumah sakit yang mengeluarkan rincian daripada kwitansi. Klarifikasi begitu, konfirmasi. Artinya kalau itu benar, semua isi dokumen yang disampaikan itu apa adanya memang seperti itu dari rumah sakit, itu kita mintakan biasanya. Baru proses klaim itu baru dilakukan. Ya. Oke, saya ingin tambahkan ya, karena kita sedang membicarakan mengenai rawat inap ya. Itu kadang-kadang misalnya saya kasih contoh, saya nasabah, kemudian saya punya 2 polis rawat inap di perusahaan yang berbeda. Kemudian saya masuk rumah sakit, terus pada saat saya mau klaim, ya saya klaim ke 2 asuransi tersebut, karena kan saya merasa saya membayar tiap bulan atau tiap tahun gitu ya. Tapi seringnya yang terjadi ternyata saya nggak boleh klaim kedua-duanya. Nah, tadi Ibu Evelyn ada sebut mengenai kwitansi asli dan kwitansi tidak asli, itu sebenarnya bedanya, ada hubungannya nggak ya dengan ini, Bu? Ada sekali, Ibu Nini. Jadi untuk contoh yang tadi Ibu Nini katakan, mempunyai 2 asuransi di perusahaan berbeda, maka manfaat yang diklaim misalnya tadi 35 juta contohnya ya Ibu ya. Di perusahaan pertama contohnya dengan mengambil manfaat yang dapat membayarkan sampai dengan 15 juta. Maka untuk nasabah ke perusahaan kedua perlu dimintakan surat dari perusahaan asuransi pertama yang disebut surat koordinasi manfaat, bahwa dari perusahaan pertama akan menuliskan yang tertanggung bernama Ibu siapa telah dibayarkan uang sebesar 15 juta dari total 35 juta. Selain fotokopi karena aslinya sudah diambil oleh perusahaan yang pertama ya Bu ya, perusahaan kedua perlu diberikan surat koordinasi manfaat beserta fotokopi dari kwitansi dan sebagainya, termasuk detail diagnosa diberikan ke asuransi kedua, sehingga perusahaan asuransi kedua dapat membayarkan manfaat sesuai yang dibeli oleh tertanggung tersebut. Jadi kalau misalnya sebaliknya tagihannya 10 juta, ya, kemudian saya diasuransikan di perusahaan A misalnya 15 juta, sehingga yang perusahaan satu lagi saya udah nggak bisa klaim lagi, Bu. Betul. Untuk jenis manfaat yang dijaminkan itu memang tidak bisa, karena tujuan dari asuransi bukan mengambil untung, adalah untuk mengganti biaya-biaya risiko yang telah terjadi. Untuk jenis manfaat rumah sakit itu tidak bisa, Ibu Nini. Saya harus jeda dulu, kami akan kembali masih dalam forum asuransi. Di
dipersembahkan oleh Kalah dengan pasti untuk hari ini dan nanti. Nikmati hidup ini penuh senyuman yang pasti. Jalani hidup yang lebih berarti. Hidup sejahtera bersama asuransi jiwa. Nikmati indahnya hidup karena Anda berkata ya pada asuransi. Layaknya persahabatan sejati, kami senantiasa menemani Anda. Berangkat dari ketulusan hati dan dengan satu tujuan yang mulia. Selama lebih dari 150 tahun, hadir untuk Anda, untuk masa depan yang lebih baik. Jiwasraya bersama menuju masa depan. Syariah dengan kekuatan berbagi. Berbagi membuka pikiran dan hati. Berbagi saling memahami perbedaan. Berbagi mampu menyatukan kekuatan untuk saling melindungi demi masa depan lebih baik. Terus Syariah, asuransi dan investasi berbasis syariah. Prudential, always listening, always understanding. Layaknya persahabatan sejati, kami senantiasa menemani Anda. Berangkat dari ketulusan hati dan dengan satu tujuan yang mulia. Selama lebih dari 150 tahun, hadir untuk Anda, untuk masa depan yang lebih baik. Jiwasraya bersama menuju masa depan. Menuju Headline News bersama. Habis bakar kalori? Masa nimbun kalori lagi? Sejak ada Fitbar, nggak perlu worry. Fitbar, kalori terjaga.